Sehingga ketika ada terbentur dengan sesuatu dan itu berbenturan dengan maslahat, mereka itu bisa kaji ulang, meneliti ulang. Ya, itu tugasnya para ulama, bukan tugasnya kita. Tugasnya kita cuma tinggal tanya sama mufti. Ya, mufti ada masalah gini. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masih berkaitan tentang syariat Nabi Muhammad SAW yang bisa digunakan sepanjang abad. Salah satu faktornya adalah dakwah ila fathi babil ilm. Adanya ajakan untuk orang-orang untuk menuntut ilmu, dibuka ilmu seluas-luasnya. Min usulil kamal fi syariah fathu babil ilmi bitta'kid ala fadlihi wa tahrid ala iktisabihi wa bayanu syarafi ahlihi wa yumkinul qawl bi anna min mafakhiril Islam annahu akbar munasir lil ilmi wa a'zamu muharrid ala iktisabi wa kanat awwal faqratin nazalat minal Qur'an tattasil bil qiraah wal ilmi. Termasuk yang membuat syariat Islam itu sempurna adalah dibukanya pintu ilmu sebesar-besarnya, sehingga Allah memberikan karunia yang berlebih kepada orang yang menuntut ilmu. Dan juga syariat Nabi Muhammad SAW itu mendukung, mensupport sebanyak-banyaknya agar orang itu menuntut ilmu. Ya, daripada fadilahnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma satu derajat, akan tapi darajat, berderajat-derajat. Dan satu derajatnya itu antara bumi dan langit. Ya, perbedaannya antara bumi dan langit. Sehingga ini yang menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW itu semakin sempurna. Ya, karena masyarakatnya, pengikutnya itu digerakkan untuk menuntut ilmu. Ya, lebih daripada ilmu yang wajib. Bukan cuma ilmu yang wajib. Kalau ilmu yang wajib itu apa? Wajib bagi setiap orang. Tapi ini apa? Ini ilmu yang lebih daripada wajib. Ya, menuntut ilmu yang lebih daripada wajib. Ya, seperti sampai menjadi nanti apa? Menjadi ulama, sampai menjadi mufti, sampai menjadi mujtahid, itu di luar daripada kewajiban. Kalau kewajiban yang sedikit aja, bab sholat, ya, puasa, zakat, haji, yang ketika seorang itu mau melakukannya. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW itu ya, mensupport sekuat-kuatnya siapapun yang ingin untuk menuntut ilmu. Tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kemuliaan orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Dan juga kata beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, termasuk kebanggaan Islam bahwasanya Islam itu banyak sekali yang menjadi ilmuwan. Ya, banyak orang-orang yang jadi penolong tersebar luasnya ilmu. Ya, kita melihat algoritma, jabar dan lain sebagainya, itu semuanya daripada Islam. Ya, itu subhanallah, dibuka sejarah bakal kita ketahui bahwasanya semuanya itu kembali kepada Islam. Sehingga beliau di sini mengatakan termasuk mafakhir yang sangat bisa dibanggakan di dunia Islam bahwasanya banyak para ilmuwannya dan juga banyak orang-orang yang mendorong orang lain untuk menuntut ilmu. Dan yang lebih mulia lagi bahwasanya ayat yang pertama kali turun di dalam dunia Islam adalah Iqra. Ya, yang artinya apa? Bacalah. Nah, kita ini kalau seandainya mau untuk meluas ilmu, meluaskan ilmu, maka harus dengan apa? Membaca. Tapi membacanya dengan apa? Bismi Rabb.
dengan nama Allah, bukan baca dewe. Baca dewe mengkaji dewe, akhirnya menyimpulkan dewe, akhirnya sesat. Harus apa? Bismillah, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat perantara ulama-ulama yang mewariskan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu yang lain maka diperbolehkan kita itu apa? Untuk membacanya. Iqra bismi rabbikal a'la. Itu awal pertama kali Islam atau ayat yang Islam turun. Ya, pertama wahyu yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sehingga diperintahkan untuk membaca dan diperintahkan untuk menuntut ilmu. Wa qadiyatul ilmi fil islami asyhar min an tudhkar aw tuhzar. Dan adapun masalah keilmuan atau masalah pengetahuan di dalam Islam, maka itu sudah sangat masyhur, ya, dan juga tidak bisa untuk dibatasi. Tidak bisa kita itu untuk bisa meneliti semuanya dari saking luasnya, ya, tidak terdeteksi semuanya dari saking luasnya. Wa ayatul kitab wal hadis sayyidul mursalin fiha dalail wadihat tushiru biwuduhi ila jumlatin kabiratin minal masail allati rufi'at sya'nul ilmi wal ulama wal muta'allimin wal inayati bil qawaidul kulliyah. Dan juga ayat-ayat Al-Qur'an, begitu juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan sangat jelas bahwasanya banyak sekali di dalam ayat dan hadis tersebut itu yang menunjukkan tentang fadilahnya menuntut ilmu, diangkatnya orang-orang yang menuntut ilmu, diangkatnya para ulama, begitu juga orang-orang yang menuntut ilmu. Dan juga di dalam Al-Quran dan hadis ada perhatian khusus terhadap kaidah-kaidah Islam, ya. Yang belajar, yang menuntut ilmu juga diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun misalkan tidak sampai jadi seorang ulama, ya, guru kita Syekh Abdullah Awadud, beliau itu tidak memperdulikan santrinya itu harus jadi apa, ya, tidak harus jadi pada ulama, tapi kamu kalau seandainya jadi dokter, maka jadi dokter yang baik, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau jadi businessman, maka jadi businessman yang baik, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu jadi ilmuwan yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun daripada pekerjaannya, yang penting takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau seandainya seorang itu tidak jadi ulama, tapi dia menuntut ilmu, maka maka dapat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menuntut ilmu, di tengah-tengah menuntut ilmu dia meninggal, mendapatkan gelar syahid. Kalau seandainya dia termasuk orang yang cerdas, dia menuntut ilmu, dia cerdas, subhanallah, meninggal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu bisa nanti kumpulkan bersama para ulama, ya. Karena kalau seandainya dia itu tetap taklim, ya, maka dia bakal jadi ulama, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mengutus 2 malaikat yang ngajari dia nanti di alam barzakh, ya. Jadi dia belajar sampai dia alim, nanti dikumpulkan bersama para ulama. Ini yang menuntut ilmu. Adapun para ulama, maka luar biasa gelarnya, jasanya di dalam Islam, ya. Kalau bukan gara-gara estafetnya para ulama, maka kita tidak bisa beribadah yang baik, kita tidak bisa mempelajari daripada syariat Nabi Muhammad SAW, kita juga tidak bisa untuk hidup dengan kehidupan yang nyaman kalau bukan gara-gara para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa mereka. Amin Allahumma amin. Wal khamis adamu wujubil iltizam bimadhab muayyan. Yang kelima yang menyebabkan syariat Islam itu bisa sampai sepanjang zaman adalah karena di dalam syariat Islam itu tidak wajib untuk mengikuti madhab tertentu, ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk misalkan mengikuti madhab Hanafi,
ya, Maliki, misalkan Syafi'i, Hambali, tidak bebas. Seorang itu mau milih ikut madhab mana wae diperbolehkan. Ya, yang penting mu'tabar. Ya, di dalam madhab fikih mu'tabar yang diakui. Ya, karena apa? Karena dulu madhab itu banyak. Madhab itu bukan cuma 4. Ya, madhab itu mungkin jumlahnya bisa sampai 70, 80. Ya, karena ulama zaman dulu itu alim-alim luar biasa. Mereka bisa ekstrak hadis, mengekstrak hukum daripada Al-Quran, daripada hadis. Tapi kenapa kok yang sampai sama kita, yang sampai di zaman ini cuma 4 aja? Karena imam-imam madhab ini punya santri. Santrinya itu neruskan daripada ilmunya gurunya, dicatat, ya, kemudian dibuat diwan, kemudian dibuat buku, kemudian disampaikan kepada ulama berikutnya atau santri berikutnya, yang santri itu jadi ulama, kemudian membahas daripada kaidah, ya, sampai tertata rapi. Ya, jadi ada apa? Ada riwayatnya. Oh, Imam Hanafi ngomong seperti ini, lewat jalurnya ini, tertata rapi. Adapun madhab yang lain terkadang tidak serapi daripada 4 madhab ini, sehingga terkadang rancu. Ya, ada riwayat ini tapi ini lemah, ada riwayat ini kuat tapi tidak bisa dipakai. Kemudian tidak ada yang melanjutkan lagi, tidak ada yang apa? Melanjutkan penerapan hukum di satu madhab tersebut. Tapi kalau masya Allah di madhab Syafi'i misalkan ada imam mujtahid di madhab Syafi'i, ada ulama-ulama yang menterjih, ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang tidak kuat, itu di dalam madhab, sehingga bisa kita gunakan 4 madhab ini. Ya, kita bebas mau ikut madhab manapun, ya. Dan kita di Indonesia ini ngikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau misalkan ada santri dari madhab Malik itu belajar ke Darul Mustafa, ya mereka tidak diwajibkan untuk pindah di madhab Syafi'i. Atau ada madhab daripada ulama Hanafi misalkan, maka mereka tidak diwajibkan untuk keluar daripada Hanafi kemudian ikut Syafi'i, tidak, ya. Tapi ya, sesuai dengan madhabnya masing-masing. Nah, dari sini luas ilmunya, dari sini masalahnya semakin apa? Mudah untuk menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min usulil kamal fi syariatil islamiyah al-muruna wa adamul jumud fi iltizami ra'yin muayyan aw madhhab khas fi masya'anul ijtihad wan nadhar. Dan termasuk kemuliaan atau termasuk kesempurnaan syariat Nabi, syariat Islam adalah syariat Islam itu tidak kaku. Syariat Islam itu tidak mewajibkan seseorang itu ikuti satu pendapat, ya, tertentu, atau tidak diwajibkan untuk mengikuti madhab tertentu yang mana masalahnya ini berkaitan tentang masalah ijtihad dan nadhar, ya. Masalah teori, masalah ijtihad, maka tidak diwajibkan untuk ikut satu madhab tertentu, ya. Tapi subhanallah di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mewajibkan orang lain untuk ikut madhabnya. Nah, repot lah. Dari zaman dulu tidak ada yang mewajibkan untuk ikut. Tapi subhanallah di akhir zaman ini, ya, orang-orang banyak yang mulai mewajibkan ikut madhab ini. Ini pendapat yang paling benar. Ini kamu dari sini kamu salah. Ya, akhirnya Islam apa? Ketok kaku banget Islam. Ketok berat banget. Sehingga ada orang-orang yang tadinya hijrah, yang hijrah dia ke agama Islam, dia itu memperbaiki daripada perkara agamanya, karena dia itu baru pengen betul-betul hijrah, tapi kelamaan dia tidak merasakan rohani yang nikmat, kelamaan dia merasakan agama ini kok kaku, akhirnya lama-lama apa? Mental, lama-lama kembali ke jalur yang dia itu dulu sudah jalani, daripada jalur yang jauh daripada agama Islam. Disebabkan gara-gara apa? Gara-gara, ya, kakunya seseorang di dalam menerapkan agama Islam. Padahal kalau masalahnya itu masalah ijtihad, masalah teori daripada ulama, maka tidak wajib seseorang itu mengikuti madhab tertentu atau pendapat tertentu, ya. Apalagi yang di situ ada khilaf,
ya khilafnya kuat ya misalkan ya, maka kita tidak mewajibkan siapapun untuk ikut. Bahkan kalau seandainya ada khilaf kuat di dalam satu madhab, kita itu tidak wajib untuk nahi munkar ya, kita tidak wajib ya, misalkan rokok misalkan ya, rokok ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya, khilafnya kuat ya, maka kita tidak wajib untuk nahi munkar. Tapi kalau mau nahi munkar ya boleh ya, tapi tidak wajib. Gara-gara apa? Gara-gara khilafnya itu kuat, karena banyak khilafnya dalam madhab ya. Sehingga ya, meskipun kalau misalkan kita mengikuti pendapat yang kuat ya, misalkan kita katakan bahwasanya rokok itu haram ya, maka kewajiban untuk nahi munkar itu jadi gugur gara-gara banyak daripada ulama yang dia itu memakruhkan rokok misalkan ya, itu sebagai contoh ya. Lianna nas syar'i qad yahmil akthar min ma'na wahid duna an yakun ma yaqta'u bi sihhati ma'na wahid minha duna ma'ani al-akhar. Karena nas syariat Nabi Muhammad SAW, baik Al-Quran baik daripada sunnah Nabi, itu terkadang memiliki berbagai makna, yang terkadang maknanya itu bisa double, bisa 3, bisa 4 ya, bukan berarti satu makna ini benar, satu makna yang lain salah, enggak ya. Terkadang satu nas itu bisa memiliki beberapa makna, sehingga enggak wajib kita itu mengikuti satu makna saja. والطريق الذي يترجى به هذا المعنى المستفاد على المعنى الآخر المستفاد من نص واحد والاجتهاد والنظر والبحث ya. Dan caranya kita mengetahui nas ini memiliki makna yang beragam ya, nasnya satu tapi memiliki makna yang beragam. Caranya bagaimana? Caranya diketahui itu dengan ijtihad, dengan mentelaah daripada nas, dan juga dengan mencari, menggali daripada makna-makna yang lain. Itu caranya. Dan itu caranya ulama mujtahidin, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk beristihad. Adapun kalau kita itu sebagai pengikut ulama, kita tidak bisa kembali ke Al-Quran dan Sunnah secara langsung, tidak bisa. Harus daripada para ulama yang mereka itu memiliki kemampuan untuk ijtihad. Kama annahu bil bahthi wan nadhari wal muraja'ah yumkinu tarjil ma'na marju' fi zaman akhar yaqtadi tarjihuhu li maslahatin. Sebagaimana dengan bahas, dengan mengkaji ulang, dengan mentelaah ya, dengan mencari daripada referensi-referensi di dalam kitab dan Al-Qur'an, di dalam kitab dan sunnah ya, terkadang ada satu pendapat yang pendapat ini kurang kurang kuat ya. Tapi setelah beberapa masa, setelah diteliti ulang, ternyata pendapat ini jadi kuat. Kenapa? Karena maslahah, karena ada kemaslahatan di situ, sehingga pendapat ini yang tadinya tidak kuat di zaman dulu, tidak kuat di tempo hari, tidak kuat ya, tapi di zaman setelah berikutnya para ulama mengkaji ulang, mentelaah ulang, beristihad ulang, oh ini pendapatnya boleh digunakan menjadi pendapat yang kuat gara-gara apa? Gara-gara faktor maslahat, karena ada maslahatnya. Walam yajib alaina syar' walam yujabu alaina syar'u ilzam makna dhahara ruj'anu inda imam aw alim bihadza mahma taghayyaratil ahwal wa ikhtalafatil azmina. Bahkan syariat tidak mewajibkan kita untuk mengikuti satu makna ya, yang mana makna ini dipilih oleh salah satu ulama sebagai makna yang paling kuat, kita tidak wajib mengikuti ya. Atau seorang imam ya berpendapat bahwasanya ini yang paling kuat menurut beliau, maka syariat tidak mewajibkan kita ya, karena nanti bakal berubah. Bahkan Imam Malik tidak mau kitabnya Muwatta itu dijadikan kitab utama ya, untuk keseluruh alam, tidak mau ya, biarkan
mereka itu memiliki madhab sendiri, mereka itu memiliki ijtihad sendiri. Ini orang yang alim, orang yang sifatnya ilmiah, orang yang sifatnya alim, mereka tahu ilmu itu luas sehingga tidak bisa untuk dibatasi dengan salah satu daripada madhab. Bal adhar al-khalqu idza makhtalafu fiha wa waqa'a anhumul haraj wa rafa'a anhumul haraj wa manahal al-mukhti' minhum fi istihadi ajran wal musib ajraini tashji'an bil bahthi wa ta'ammul listijla'i ma fihi al-maslahah ar-rajihah lil jami'. Bahkan orang-orang itu dikasih udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama di situ ada masalah khilaf, maka dikasih udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana udzurnya? Orang yang salah, orang yang salah di dalam ijtihadnya itu dikasih pahala 1 oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah berusaha untuk berijtihad, dia berusaha untuk mengkaji ulang, dia berusaha untuk meneliti. Kemudian dia salah, ternyata makna yang dia teliti atau makna yang dia ungkapkan atau makna yang dia hasilkan daripada dia menelusuri itu salah, maka Allah Subhanahu wa taala ngasih 1 pahala. Adapun kalau seandainya dia pendapatnya itu pendapat yang benar, maka dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 2 pahala. Ini semuanya agar para orang-orang itu, para masyarakat, para ulama, mereka itu semangat untuk meneliti ulang, mengkaji ulang, kemudian supaya orang-orang itu bisa mengedepankan maslahat, sehingga ketika ada terbentur dengan sesuatu dan itu berbenturan dengan maslahat, mereka itu bisa kaji ulang, meneliti ulang. Itu tugasnya para ulama, bukan tugasnya kita. Tugasnya kita cuma tinggal tanya sama mufti. Mufti ada masalah gini. Masalahnya bagaimana? Nah, nanti di Dar Ifta, tempat rumah fatwa itu mereka kaji ulang, ngambil daripada referensi di kitab-kitab, kemudian nanti mufti yang memutuskan. Dengan ini syariat Islam itu apa? Bisa untuk sepanjang zaman. Di dalam madhab Islam, banyak khilaf, tapi di situ ada rahmat untuk umat ini. Sehingga kalau banyak khilaf, maka Allah Subhanahu wa taala kasih karunia banyak cara yang bisa menyelamatkan kita. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang para sahabatnya itu untuk banyak bertanya, yang itu akhirnya akan menyebabkan satu hukum. Jadi dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum itu ada kaidah globalnya, besarnya, tapi cabangnya ini itu dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar para ulama berikutnya itu yang mengkaji, agar hukumnya itu menjadi mubah. Tidak jadi tidak jadi ditentukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma dikasih kaidah-kaidahnya saja. Sahabat-sahabat itu terkadang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk bertanya masalah-masalah furu', masalah cabang, supaya supaya hukumnya itu mubah, supaya hukumnya itu mubah. Walam yakun a'immatud din wal fiqh yalzimuna al-akhdh bi madahibihim wal iltizam amal biha bal kanu yarawna ghadadatan min hadzal khilaf wa kana al-wahid minhum idza ra'a al-maslaha la ya'naf an yarja' ilaiha. Bahkan seluruh daripada imam madhab yang kita kenal, mereka itu tidak mewajibkan para pengikutnya atau para masyarakat untuk ikut madhab mereka. Tidak. Bahkan di antara mereka itu ada yang menggugurkan pendapatnya, ikut pendapat yang lain ketika mereka melihat maslahat. Tadinya di madhab Imam Hanafi misalkan, di madhab Imam Hanafi hukumnya atau masalah ini hukumnya ini. Ketika dia itu jalani di masyarakat,
ternyata ada maslahah supaya hukum ini menjadi B, maka imam madhab itu tidak segan-segan untuk merubah ijtihadnya, bahkan terkadang merubah pendapatnya ikut pendapat madhab yang lain, sehingga para ulama tidak mewajibkan untuk ikut daripada madhab mereka. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya dikasih contoh oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki macam-macam daripada para ulama madhab yang mereka itu merubah pendapatnya ikut pendapat yang lain. Ini termasuk kesempurnaan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga syariat Nabi Muhammad SAW bisa untuk diterapkan sepanjang zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembukaan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita ketika kita menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala penyakit hati, riya, ujub, kibir, hasad, dan segala penyakit hati lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu atas apa yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin bil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.